Baik, di sini saya akan memberikan pelajaran tentang kosakata, materi pembelajaran kosakata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatul Arifin. Jadi ini adalah tugas multimedia pembelajaran. Langsung saja kita masuk di pembelajaran. Yang pertama adalah penguasaan kosakata, membuka pintu komunikasi yang luas. Jadi ketika kita memahami kosakata itu, kita itu mampu berkomunikasi yang luas. Ya, jadi ini adalah beberapa ya. Kita akan menjelajahi dunia kosakata, membahas pentingnya penguasaan kosakata dalam kehidupan sehari-hari dan menemukan sikat berbagai teknik untuk memperkaya vokabulari kita, siap membuka pintu komunikasi yang lebih luas. Jadi yuk kita mulai saja. Kategori kosakata. Jadi kategori kosakata itu ada tiga ya. Kosakata umum, kosakata spesifik, kosakata formal. Jadi kosakata umum. Jadi ini adalah umum ya. Jadi kita itu sering menjumpai di kehidupan sehari-hari kita. Bahkan bukan seringnya hari-hari kita menjumpai. Eh, ini adalah kosakata umum. Nah, bagaimana sih itu kosakata umum? Seperti apa? Seperti makan, minum, jalan, dan tidur. Itu adalah kosakata yang umum. Kemudian kosakata spesifik. Jadi ini lebih ke kata yang spesifik seperti ada juga yang kita pahami bahwa di dunia kedokteran ada kosakata ada kosakatanya begitu kan, neuron atau apalah itu. Ada juga di bidang digital juga ada seperti algoritma juga itu adalah kosakata spesifik yang membutuhkan pembelajaran khusus kayak untuk dipahami dan digunakan. Jadi kita harus mengerti dulu kosakatanya baru kita gunakan. Apa sih itu kosakata khusus spesifik Pak? Jadi adapun kosakata formal ya, kosakata yang digunakan dalam bahasa formal seperti dalam pidato, surat resmi dan esai ilmiah. Jadi kosakata formal ini ya, sering kita jumpai di skripsi, kemudian jurnal, kemudian esai ilmiah, ya esai ilmiah. Jadi contohnya itu mempertimbangkan, mengerti daripada memikir dan mengerti. Jadi ini kan ada beberapa ya. Ini mempertimbangkan, mengerti. Jadi ini lebih ke kayak kata formal ya daripada mikir dan ngerti. Itu kan biasa bahasa-bahasa yang tidak baku. Kemudian kita next. Penggunaan kosakata dalam percakapan. Ada tiga ya, kejelasan, ekspresi, dan pemahaman. Kemudian kata yang tepat membantu menyiapkan pesan jelas, menghindari kesalahpahaman, penguasaan kata, memungkinkan kita memilih kata yang tepat untuk menyampaikan makna yang spesifik. Jadi ketika kita menggunakan kosakata dalam percakapan, kosakata itu harus jelas, harus kita pahami dulu sebelum kita menuturkan. Ya. Ekspresi kosakata yang memungkinkan kita mengekspresikan perasaan dan pikiran secara lebih nuance, memperkuat daya persuasi dan membuat percakapan lebih menarik. Kemudian ada pemahaman. Pemahaman terhadap kata-kata dalam berbagai konteks memungkinkan kita untuk memahami berbagai jenis teks, termasuk literatur, berita, dan komunikasi formal. Jadi kita next. Jadi teknik memperkaya kosakata. Yang pertama adalah baca buku dan artikel. Jadi ketika kita ingin memperkaya kosakata, kita harus membaca buku dan artikel dalam berbagai genre. Kan biasa kita lihat ya di dalam novel ataupun uh, ketika kita baca buku itu kita menemukan kosakata baru. Nah, ini akan memperkaya kosakata kita. Kemudian gunakan kamus dan treasure. Kamus membantu kita memahami makna kata baru, sementara treasure memberikan alternatif kata yang lebih tepat dan beragam. Tiga, berlatih menulis. Jadi ketika kita berlatih menulis, teratur membantu kita memperhatikan kata-kata baru dalam konteks memperkuat pemahaman dan meningkatkan kemampuan komunikasi tertulis. Kemudian ada yang keempat, berinteraksi dengan penutur asli. Berbicara dan berdiskusi dengan penutur asli membantu kita mempelajari kata-kata baru dalam situasi nyata. Jadi ketika kita
mentur ya di budaya. Setiap budaya itu kan berbeda ya, anunya, kata-katanya. Ini akan memberikan kita pemikiran baru. Keempat adalah kosakata umum. Jadi ini kayak piramid ya. Jadi ada 4 di dalam sini, ada kosakata umum, kosakata spesifik, kosakata akademis, kosakata teknik. Jadi kata yang sering digunakan seperti hari sehari-hari seperti makan, minum, jalan, dan tidur yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian kosakata spesifik. Nah, ini biasanya kita temukan di dalam dunia kedokteran maupun di dunia digital ya, seperti algoritma dan neuron. Kemudian tiga adalah kosakata akademis. Kita itu biasa temukan di apa? Deskripsi kah, itu deskripsi di jurnal, kemudian di penelitian-penelitian kita cukup biasa menemukan kosakata akademis atau kosakata bahasa formal. Kosakata teknik. Nah, kata-kata yang digunakan dalam berbagai teknik seperti hidrolik, hidronamis, dan computer science. Jadi kita next. Memahami konteks penggunaan kosakata ada tiga juga: konteks sosial. Jadi ketika kita memahami kosakata ya, kita juga harus melihat ya situasi sosial, seperti kita ketika kita di pasar ya, kita juga tidak bisa menggunakan kata-kata formal yang mungkin secara kita lihat itu mungkin tidak tepat kita gunakan bahasa formal di di pasar ya. Kemudian next yang kedua adalah konteks budaya. Perhatikan nuansa budaya yang terkait dengan penggunaan kata-kata. Beberapa kata mungkin memiliki arti berbeda dalam budaya yang berbeda. Jadi setiap budaya itu memberi mungkin penggunaan kata-katanya itu berbeda. Nah, kita harus pahami dulu itu. Kemudian yang ketiga adalah konteks emosional. Jadi perhatikan bagaimana kata-kata dapat mempengaruhi emosi orang lain. Seperti ketika kita itu biasa menuturkan kata-kata yang kurang bagus didengar, maka orang itu pasti akan marah. Namun sebaliknya ketika kita menggunakan kata-kata yang positif, ya pasti orang itu akan positif. Kemudian next, ada tantangan dalam mempelajari kosakata. Jadi kita tidak lupa ya, kita juga mempunyai tantangan untuk mempelajari kosakata, seperti lupa kata, motivasi, kesulitan menemukan kata, kesulitan membedakan kata. Jadi ini juga kita juga perlu mengetahui bahwa di setiap kita mempelajari kosakata pasti ada tantangan. Entah itu kita lupa, entah itu motivasi, tetap kesulitan menemukan kata, kesulitan membedakan kata. Next saja. Latihan dan evaluasi penguasaan kata. Jadi yang pertama adalah kuis. Kuis juga itu bagus ya untuk melatih kosakata kita. Kemudian berlatih menulis. Kemudian ketika berlatih berbicara, kemudian membaca. Nah, ini semua ini termasuk latihan dan evaluasi penguasaan kata-kata. Mungkin itu saja ya, sudah tidak ada. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.